Lo ranking aja 17 lawan 142 ya jauh. Kalau lu nggak usah lihat ranking dulu deh. Gitu udah main aja, main lepas, nggak ada beban. Yakin gua. Jangan beda. Untuk pra Piala Dunia pakai pemain materi terbaik ini, AFF kan katanya masih belum, udah jadwal FIFA belum situ? Terus pakai pemain lokal aja. Lokal aja, itu kan putusan yang baik. Tapi kan netizen neken. Tapi netizen kan nggak biayain timnas, biarin aja lah cuma komen doang. Beli tiket aja enggak. Netizen berapa sih yang pergi ke Qatar kan nggak ada, dikit. Makanya biarin aja. Siap. Jadi pokoknya apapun itu besok kita harus dukung timnas. Apapun itu harus dukung timnas dan apapun itu hasilnya STY diperpanjang. Salam One Corner, jumpa lagi bersama gue Faisal Kreb di acara podcast One Corner, podcast yang selalu membahas isu-isu menarik dan informasi terupdate seputar sepak bola nasional yang kita bahas dari berbagai sudut pandang. Dan tema kita hari ini tentunya adalah prediksi timnas Indonesia menghadapi laga pamungkas grup D saat bersua Jepang pada laga Piala Asia 2023 yang akan berlangsung besok malam. Dan untuk membahas ini secara detail dan mendalam tentunya saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh rekan gue juga yang merupakan pengamat sepak bola dan sutradara ternama, siapa lagi kalau bukan Bung Andi Bakhtiar Yusuf. Selamat datang. Iya. Bung Ucup. Dan satu lagi jurnalis senior yang juga merupakan mantan dari manajer Pelita Jaya, Bung Larumara. Selamat datang Bang. Bang, untuk sebelum kita membahas terkait peluang Indonesia menghadapi Jepang, mungkin kita sedikit dulu dong bahas yang kemarin, Indonesia menghadapi Vietnam. Apakah perubahan komposisi pemain itu merupakan jadi kunci kemenangan dari timnas Indonesia? Terlihatnya iya ya. Emang agak surprise juga kalau maksudnya kita punya stok pemain naturalisasinya cukup banyak kan sebenarnya. Tapi yang di lapangan selalu 5. Mungkin STY sengaja tuh ngejagain itu. Tapi kita lihat kemarin impact-nya perubahan di belakang itu membuat permainan jadi jauh lebih solid. Hapner ditarik ke belakang jadinya. Ya, Hapner ada di belakang, posisi asli kan. Dan juga mainnya lebih direct football. Kalau pemain kita kan sering nahan bola. Mereka mainnya kan cepet tuh, passing. Stamina juga lebih bagus. Dan back 3 di belakang itu jauh lebih solid sih. Mungkin karena gampang kali komunikasi pakai bahasa Inggris. Biasanya kan campur-campur gue. Bener. Mundur. Nggak ngerti temennya. Nggak ngerti. Saya sendiri doang nggak paham. Mundur. Bang, kalian gimana Bang? Ya bagus pertama. Kan penentuan itu kan biasanya 15 menit pertama. Kelihatan 15 pertama kan langsung determinasinya main tinggi. Main tinggi. Langsung ditekan sejak awal. Langsung neken. Langsung neken terus? Langsung neken dan ada peluang kan menit-menit awal. Ya hampir gol. Ya bagus, menurut saya bagus. Dan itu apa karena PHS-nya udah nggak ditangani PHS lagi, makanya Indonesia bisa bermain lebih enjoy, lebih nyaman kemarin? Atau apa tuh Bang? Diperkuatnya oleh pemain-pemain baru. Kita mau sebut apa nih? Kan netizen bilang nggak terima disebut naturalisasi atau keturunan. Nah kita sebut pemain apa nih? Pemain baru lah gitu lah. Pemain baru yang tidak bisa bahasa Indonesia gitu aja. Pemain abroad. Nah, pemain baru yang tidak bisa bahasa Indonesia ini. Bekasi nggak abroad. Itu bagus. Jadi bawa perubahan, terutama dari segi mental. Mentalnya bisa narik yang lain-lain. Berani mainnya kemarin. Ya waktu itu kalau nggak salah agak skip depan. Maksudnya duduk nonton di Bon Siri. Duduk. Tetap match sudah mulai itu. Sempet yang Indonesia yang mana ya? Karena mainnya cepet banget kan. Nggak seperti biasanya. Biasa kan pemain sering mau passing kemana bingung. Kuasain bola, temennya belum gerak. Ini cepet banget gitu. Transisi cepet, cepet. Ya itu pemain baru. Pemain yang belum hafal Pancasila ini. Itu mampu ngubah cara bermain tim kita. Langsung nyetel tuh biasanya kan pemain kita tim baru 15 menit pertama tuh kan cari keseimbangan dulu. Biasanya loh ini langsung nih. Determinasi tinggi. Langsung neken. Jadi bisa dikatakan udah oke lah ya permainan timnas saat ini. Yang paling penting sebetulnya mampu menerjemahkan maunya pelatih. Kan itu permasalahan besar sepak bola kita.
Kalau soal itu pasti bisa karena pemain-pemain baru ini, pemain-pemain baru ini kan memang dari sana udah tahu, memang dari bawah kan dari akademi, jadi dia tahu apa yang mau dipelatih. Basic footballnya tuh ada dan bagus, main skemanya juga paham gitu. Kan kita lihat sendiri kalau tim kita main 4-4-2, tiba-tiba berubah 4-5-1, terus kan ada aja tuh pemain yang bingung mesti ada di mana. Jadi tapi itu kan terlihat kemudian striker kita kan gitu, bingung bolanya mau diapain. Transisinya bagus. Transisi bagus terus. Bagus. Jadi kan tadi lu bilang sudah bisa menerjemahkan permainan instruksi dari pelatih. Berarti sebelum-sebelumnya 4 kali nggak pernah menang, nggak bisa menerjemahkan itu dong. Padahal di STI juga nggak bisa bahasa Indonesia coba. Jadi makanya perintahnya pakai bahasa apa? Dan kalau nggak salah dia nggak bisa bahasa Inggris juga kan? STI bahasa Inggris juga. Kesamaan STI, perbedaan STI dan pemain baru bisa bahasa Inggris. STI nggak bisa. Kesamaannya sama-sama nggak hafal Pancasila. Itu. Mungkin kesamaan itu yang membuat mereka jadi nyetel. Bang Mara gimana Bang? Ya apa yang diomongin itu nggak penting sekarang. Buat netizen itu adalah, nggak masalahnya buat fans sepak bola kita adalah kita ini udah terlalu lama. Ibarat udah di gurun Sahara, ini udah kehausan atau kelaparan akan gelar dengan permainan yang bagus ini. Jadi cara apapun diterima, Cuk. Pokoknya 3 poin. Bukan hanya 3 poin, cara mainnya kan luar biasa. Cara mainnya bagus. Cara main harus berubah. Sebetulnya. Tapi babak kedua agak kendor juga sih. Ya udah leading 1-0 udah mikir 1-0, udah mikir belakang. Karena secara mental ini orang-orang belum pernah, sebagian besar orang-orang itu dan yang di bench dan orang di federasi kan sadar. Biasa kita setengah mati lawan Vietnam. Ini unggul 1-0, mesti dijagain dong. Iya, jaga rumah. Jaga rumah. Iya. Bener. Sebenarnya kasus kita itu sama persis nih sama Malaysia. Malaysia kan belum ngapa-ngapain sebelum Piala Asia ya. Kita juga belum ngapa-ngapain Piala Asia. Tapi mereka tuh lagi menyelesaikan syuting film judulnya Harimau Malaya, menceritakan kehebatan dan kebangkitan sepak bola Malaysia. Terus aku nanya, emang kebangkitan gimana? Kan belum ngapa-ngapain. Ya pelatih ini memberi harapan. Persis kan CTI juga memberi harapan. Dapatnya apa? Belum tentu. Bedanya 2 kali kalah terus nih Malaysia. Kita kan menang, berarti kita ada di depannya sedikit. Kalau yang itu, Cuk, STY setiap lawan yang sama, begitu lawan kedua pasti ada perubahan. Ini kayak pelatih nggak, soal itu dia bisa baca loh. Yeah. Dia baca permainan. Lihat aja kalau dari Irak dia habis kalah segini, habis kan jadi. Ya ada selalu yang berubah. Selalu berubah. Dan janjinya dia lawan Libya kan langsung itu berubah. Lawan Libya 1 kedua juga berubah. Berubah, makanya jadi dia analisanya tajam. Iya, dan waktu lawan Irak pertama kalah 1-5 kan. 1-5. Lalu dia janji kan akan lebih baik. Terbukti kan? Kalahnya cuma 1-3. Lebih baik. Ya kalau soal itu, soal kalah sama Irak sesuai prediksi lah. Yeah. Kan peringkat itu kan nggak bisa diapa-apain karena itu kan cermin dari kompetensi dan jam terbang. Kalau Irak nggak pengalaman nih dengan tekanan kayak begitu, Indonesia nekan begitu, bisa keluar dari suasana tekanan psikologis. Yeah. Nggak bisa. Persoalan kita kan kita nggak update. Media secara umum juga kan nggak update. Netizen juga mungkin nggak update sepak bola Timur Tengah. Akibatnya kita selalu ngerasa Timur Tengah itu tim anu bisa dikalahin. Tim yang nggak ke Piala Dunia bisa kita kalahin. Syria bisa kita kalahin. Irak pernah main Piala Dunia, Cup. Bukan, maksudnya di 20 netizen yang lahir tahun 2000 nggak pernah tahu Irak pernah ke Piala Dunia. Jadinya mereka kira Irak perang. Kan selalu gitu, Irak perang. Palestina perang, konflik. Lebanon perang. Semua perang gitu Timur Tengah. Kan kita selalu merasa begitu. Palestina perang, nyatanya kita setengah mati juga lawan mereka. Jadi sebetulnya kita nggak terlalu sadar peta kekuatan kita di mana kalau ukurannya udah Timur Tengah. Bukan kalau yang setengah mati Jepang ya. Vietnam kebayang. Jadi target utama memang Vietnam. Jepang kita lihat pemainnya kan di Eropa, di mana. Nah, gue mau tanya Bang Mara dulu, Bang. Kalau dengan hasil kemarin kita menang atas Vietnam 1-0 itu, apakah posisi STY aman, Bang? Gua dari awal bilang mau nggak lolos 16 besar, STW wajib diperpanjang 4 tahun. Iya, 2 periode lagi. Bukan, masih ikut cara DFB Jerman.